Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Mas Robi ya. Di sini nih Mas Robi udah kayak nge-share gitu ke kita pengalaman organisasi, terus banyak deh. Aku ambil beberapa dari sekian banyak dan masih banyak ini Mas Robi. Terlalu banyak. Oke. Ini yang pertama General Manager PT Rungansari Perma yang sekarang ini lagi digelutin ya. Kemudian ini ada perwakilan Galuh Solution di Kalimantan. Ini perusahaan desain dan kreatif yang berbasis di Jakarta, seperti membuat aplikasi, situs web, branding, desain, dan manajemen Instagram. Ini masih berjalan ya? Masih, dan ini kayak satu hal yang pengen dirintis ya sebenarnya di sini. Sebenarnya passion aku sendiri lebih ke arah emang bidang teknologi. Aku rasa sekarang tuh kita nggak dibatasin oleh tembok atau apapun, karena kita bisa berhubungan dengan orang dimanapun di dunia ini gitu. Even kalau misalnya kita di sini nih, di Kalimantan gitu. Jadi aku pengennya tuh ada visi juga sih, kayak pengen mulai inisiatif yang berbasis teknologi, yaitu kita memang udah ada usaha yang mulai di Jakarta, cuman pengen bisa sampai juga ke Kalimantan gitu. Jadi orang tuh perlu kebutuhan seperti itu nggak perlu ke Jawa lagi atau kemana, di sini juga ada gitu. Gini. Ini secara nasional gitu ya? Kebanyakan sekarang proyek yang dikerjain oleh perusahaan ini, dan perusahaan ini sebenarnya lebih di handle sama sepupu aku di Jakarta. Nah, aku kan di sini bekerja secara berdampingan sama dia juga, selalu berhubungan gitu. Jadi terkadang banyak yang kita lakuin itu selalu berhubungan lah. Nah, ini aku bilang sama dia kayak pengen nih kayaknya bisa ngebawa ini juga ke Kalimantan. Apalagi untuk kebutuhan kayak bikin website, bikin aplikasi juga, dan portfolio kita kan Galuh itu udah banyak. Kita ngerjain website besar, brand besar untuk bikin website atau bikin aplikasi. Dan kayaknya kan orang di sini selalu ada ide. Kayak menurut aku tuh di Kalimantan kita tuh sesederhananya misalnya tinggal di sini, tapi orang jadi lebih kreatif untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang tinggal gimana ide kreatif itu dari kertas, dari otak, dari konsep bisa terrealisasikan. Nah, aku sendiri menurut aku di zaman sekarang ya, kita sekarang udah semua megang gadget. Sekarang buka laptop, nggak mungkin nggak berhubungan sama teknologi. Dan ya semoga Kalimantan suatu hari juga bisa semaju daerah-daerah lain di Indonesia juga, dan nggak kalah gitu di bidang teknologi. Baik, harapan kita sebagai putra putri daerah ya. Wah, iya. Jangan sampai ketinggalan, kalau bisa mengikuti atau bahkan mendahului. Iya. Nggak boleh, kita dari Kalimantan, mungkin di tempat lain jauh lebih maju. Enggak. Menurut aku dari pengalaman aku sendiri ya, kayak dari tumbuh besar bener di environment ini gitu. Aku main di hutan. Bener, kalau orang bilang aku tuh memang anak hutan gitu. Dari kecil pasti kalau main ke hutan gitu. Jadi senang bisa balik ke sini satu. Tapi juga aku ngerasa dari environment seperti ini ya banyak tumbuh sih sebagai ini juga gitu. Jadi nggak kalah tuh kayak mau ke Jakarta atau mau ke tempat-tempat lain, nggak kalah kok. Menurut aku di sini orang-orang di sini sama kreatifnya, sama pinternya, dan malah juga bisa menyaingi gitu, dan bisa lebih juga gitu. Ada jiwa kompetisinya juga, tetapi mungkin medianya yang masih terbatas gitu ya. Medianya, supportnya. Nah, mungkin satu hal yang mungkin banyak dari aku bisa bantu di sini lebih nge-create media-media itu. Anak muda punya visi apa, punya inisiatif apa, ya seperti yang aku juga lakukan di resort seperti itu sih. Aku sering bilang ke teman-teman komunitas di Palangkaraya, kita nggak usah ngomongin komersil dulu kalau kalian punya ide, kalau kalian punya gagasan. Yuk kita discuss aja dulu, kalian punya ide apa, terus kalian perlu apa, terus kalian perlu difasilitasi seperti gimana. Nggak dari awal, kayaknya mahal ya mas gitu. Nggak perlu kayak gitu, karena menurut aku nggak harus semua berdasarkan uang. Akhir-akhirnya itu keuntungannya nggak hanya uang gitu. Dan kemarin kita sempat ngadain event juga yang
lebih ke basisnya sosial dan membuat suatu ajang yang dimana orang itu berkontribusi tanpa harus dari awal mementingkan oleh keuntungan komersil. Akhirnya terjadilah kolaborasi itu kayak dari macam-macam komunitas, dan ada dari sanggar, ada dari komunitas seni, ada dari komunitas pemuda. Akhirnya mereka juga sadar, oh iya, ini ternyata hasilnya bisa kayak gini gitu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang value dan ngomongin uang, ya akhirnya menurut aku nanti akan ada jalannya sendiri sih untuk itu. Jadi kadang orang punya ide tapi yang membatasi diri mereka sendiri karena ini ya tadi Ya, masalah banyak lah mungkin. finansial lah. Kadang tetap sih kita kan nggak muluk-muluk kayak untuk aktivitas tetap berjalan juga memerlukan budget, memerlukan uang, terus juga memerlukan fasilitas. Dan ya aku selalu, ya itu tadi aku selalu bilang tempat ini selalu terbuka kok untuk ide-ide apapun, dan selalu mau menjadi media itu. Dan visinya ke depan resort itu juga bisa menjadi itu buat anak-anak muda gitu, tempat kreatif lah, tempat yang kreatif buat mereka gitu. Oke, baik, ini ada juga mengepalai proyek Planet Hijau di Kalimantan. Itu proyek apa tuh? Proyek Planet Hijau itu namanya The Green Planet Project. Sebenarnya alasan aku balik ke Kalimantan adalah The Green Planet Project. Aku ketemu oleh seorang sosok, waktu itu partner kerja. Beliau adalah orang Amerika, ex-engineer di Ferrari, kerja 20 tahun di Amerika. Datang ke Kalimantan. Tebak, ngapain orang engineer udah kerja di perusahaan sebesar Ferrari 20 tahun di Amerika mau ke sini kan? Itu juga aku bertanya-tanya gitu. Ya, beliau menjelaskan gitu. Kerja 20 tahun untuk perusahaan besar, berkontribusi untuk mereka, tapi hasilnya bukan buat dia. Akhirnya hijrahlah dia ke Kalimantan. Dan dia membuat perusahaan The Green Planet Project yang lebih mementingkan nilai-nilai environmentalism. Jadi kayak waktu itu kita ngerjain project panel surya di Tanjung Puting. Nah, itu salah satu project pertama yang sebenarnya yang buat aku balik Kalimantan waktu itu. Dan sampai sekarang tetap itu di lain dari resort tetap menjadi juga salah satu pekerjaan aku juga untuk mengembangkan energi terbarukan di sini. Keren tuh, serius keren sih. Ya, gak gampang sih. Sampai sekarang masih lagi dirintis. Seharusnya mulai awal tahun ini lagi. Kebetulan partner jalannya aku dan partner tidak sejalan. Nah, itu kadang-kadang kita tuh selalu punya rencana, cuman kadang rencana itu memang tidak selalu akan sesuai gitu. Ya, tidak sesuai, akhirnya beliau tidak lagi menetap di Kalimantan, dan menurut aku kayak nggak bisa ini kalau seperti ini. Kayak fokus aku di sini, fokus dia di tempat lain. Jadi harus berani ngambil keputusan, ya udah deh, jalan independen sendiri. Ya udah. Oke. Ini ada lagi nih, Mas Robi, memiliki usaha Orient Technology Solution. Iya, itu adalah pecahan dari The Green Planet Project. Seharusnya Orient Technology Solution adalah apa yang terlahirkan dari The Green Planet setelah The Green Planet Project. Yang tadi. Cuman dengan kondisi kayak gini ya kita harus hati-hati ya dalam kayak ngelakuin sesuatu, tapi juga nggak boleh takut gitu. Makanya perlahan-perlahan mulai bangkit lagi, coba ngerjain project lagi gitu. Kemudian terlibat organisasi Asosiasi Subud Dunia WSE yang merupakan payung bagi komunitas subud di seluruh dunia. Betul. Ini jujur saya baru tahu ternyata subud ini komunitas mendunia ya. Itu subud itu komunitas mendunia, organisasi juga di seluruh dunia, tapi memang ya sebenarnya awal dari semua ini, kenapa ada resort ini, kenapa ada tempat ini, ya semua dari organisasi subud. Dan latar belakang kita semua dari organisasi subud. Organisasi yang mulai sekitar 78 tahun yang lalu di Indonesia. Dari situ tumbuh sekarang ada di 82 negara dan di seluruh Indonesia. Dan sebagai organisasi kan ada bidang-bidangnya, salah satu kepemudaan. Dari dulu memang aku senang gitu bekerja dengan pemuda, berada di sekitar pemuda, dan inisiatif-inisiatif yang ya orang-orang muda lah, milenial dan yang lain-lain. Makanya sempatlah berkecimpung juga di situ. Di sini perannya mengembangkan dan membantu pembangunan infrastruktur IT di Subud serta mengawali inisiatif secara Kongres Dunia Subud yang akan berlangsung di Kalimantan 2023.
Ya, ini memang ada rencana eventnya ya. Iya betul. Jadi kita setiap 4 tahun itu kita ada ibaratnya acara besar. Dan kebetulan juga saya sendiri juga sih yang kemarin bersama beberapa teman-teman menggagas untuk Kalimantan itu tempat venue berikutnya. Ya udah akhirnya gagasan itu diterima, alhamdulillah, dan seharusnya tadi 2022 2023. Cuman karena kita ngeliat lagi pandemi, kita undur setahun. Dan itu akan menjadi event yang lumayan besar dan akan mendatangkan banyak orang dari luar negeri juga ke Palangkaraya gitu. Dan itulah kita pengen orang juga ngelihat gitu. Palangkaraya itu nggak hanya satu yang dipandang sebelah mata gitu. Dipandang masih tertinggal ya kadang. Ya itulah kadang kayak banyak teman-teman aku jujur ya kayak dari Jakarta ya, ngapain sih Rob di sana gitu. Karena padahal nggak selalu kayak gitu di sini. Dalam arti menurut aku ada nilai-nilai yang lain di sini, dan akhirnya selama aku di sini aku kan juga lumayan aktif ya di Instagram, nge-share pengalaman aku di sini. Akhirnya oh iya kayak gitu ya Rob gitu. Iya kayak banyak akhirnya yang penasaran juga sebenarnya di sini tuh potensi-potensinya apa gitu. Nggak hanya kalau ngeliat dari Google Map itu hutan semua kayak Cuma gitu. tempat terpencil, hutan. Iya, enggak. Menurut aku Palangkaraya itu sesuatu, aku selalu merasa Palangkaraya itu rumah. Kalau aku kan bukan asli sini ya. Asli sebenarnya orang Jawa Sunda. Cuman aku selalu bilang, memang aku orang Jawa Sunda, tapi jiwaku 100% Kalimantan lah gitu. Mengenal lebih dalam lagi mungkin kisah-kisah pengalaman yang lebih jauh, lebih di saat Mas Robi masih muda mungkin, tapi kita akan break dulu ya Mas Robi. Di sini Sosok akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.